Bang, ini soal pernyataan abang yang ramai nih bang. Apa itu? Soal abang bilang pemerintah juga boleh mengkritik para aktivis dan segala macam. Itu mungkin boleh lebih dijelaskan bang konteksnya apa? Yang soal pernyataan abang yang bilang Iya. pemerintah juga boleh mengkritik. Mengkritik Londo Ireng boleh dong. Kan nggak ditujukan ke rakyat secara umum. Itu kan ke kelompok-kelompok kritis yang kita duga sebagai Londo Ireng kan, bukan untuk masyarakat secara umum. Berarti memang dari pemerintah melihat ada dalam tanda petik itu ada Londo Ireng gitu bang, ada orang-orang yang bekerja. Itu kan istilah aja untuk sebagian orang yang ya sepertinya kok lebih suka gaduh, sepertinya kok lebih suka pesimis melihat kehidupan bangsa kita. Dan mereka kan ada yang berprofesi seolah-olah sama kita kan gitu. Jadi buat kita ini sebagai pengingat aja bahwa harusnya kan kita bersama-sama bersatu, ya, tidak memperbanyak kegaduhan, tapi justru memperbanyak kekompakan, ya. Kita harus memperbanyak optimisme, mengurangi pesimisme, memperbanyak kepercayaan diri terhadap bangsa kita, dan menghilangkan rasa-rasa pesimis lah, sehingga kita bisa maju lebih cepat. Gitu ya. Terkait sikap pesimis sendiri, banyak yang mengiring katanya mau di Jakarta dan Surabaya itu pagarnya ditinggikan, terus ada yang mengiring bahwa ini akan mengiring ke. Kita doakan bangsa kita aman, jadi kita jangan memperbesar berita-berita yang tidak baik. Berita-berita yang menebar ketakutan itu sebaiknya diklarifikasi juga. Teman-teman kan juga, teman-teman wartawan kan bisa cek sendiri, bisa bikin cek fakta, benar nggak fear mongering yang sedang beredar itu, ketakutan-ketakutan yang sedang beredar itu betul-betul nyata apa tidak. Teman-teman bisa cek di lapangan. Saya rasa kita harus optimis ya, keadaan negara kita baik. Sekarang pemerintah juga sudah jalannya sangat cepat, barusan juga diskusi dengan seratusan lebih pengurus Kadin, dan komunikasi dua arah, tanya jawab dengan presiden tadi, masukan-masukan mereka sangat konstruktif, diterima dengan baik oleh presiden, dan nggak ada alasan buat kita nggak maju kan. Jadi yang fear mongering itu teman-teman cek di lapangan, ya. Saya rasa nanti teman-teman bisa menemukan itu benar nggak sih. Gitu. Terima kasih ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini ada jadwal undangan klarifikasi untuk Bapak Komjen Pol Dr. Sugiyono Sarjana Hukum terkait dengan ada undangan dari Korpas Tipikor Baris Krim Polri. Dan beliau sudah hadir dari jam 10 tepat, baru keluar jam 16. Tadi ada istirahat sebentar, rehat sebentar, jam 12.30 ya, karena ada ada istilahnya perbaikan sedikit untuk di print out. Setelah di print out, kami masuk kembali dan dilakukan pemeriksaan lanjutan karena ada beberapa hal yang masih belum selesai, ya, dan isi daripada pemeriksaan itu poinnya cuma 17. Mas Heri, poinnya cuma ada 17 pertanyaan. Tapi ada satu pertanyaan isinya beranak, ada yang 5, ada 6, ada 8 gitu. Ya, 17 pertanyaan aja. Tapi alhamdulillah dari pertanyaan tersebut beliau tadi menjawabnya dengan lugas, dengan tenang, sesuai dengan apa yang ditanyakan kita jelaskan. Yang benar itu tetap benar, ya. Jadi kebenaran itu tetap di atas segalanya, tidak bisa kita dibohongi apapun juga. Kecuali kalau kebohongan itu pasti akan sulit untuk dipertanggungjawabkan, jelimet, ya. Dan alhamdulillah beliau senior saya, bapak saya ada di sebelah kiri, dan beliau mungkin nanti akan menjelaskan. Jangan banyak-banyak pertanyaan, ya, karena beliau juga capek. Berapa jam kita ada di kursi dalam sana, ya. Nah, beliau ada di sini, ya, mungkin nanti saya tambahkan di penutup. Saya persilakan Bapak, monggo, silakan Pak. Ya, jadi yang pertama rekan-rekan sekalian, siapapun kita ini manusia. Manusia mau pangkat apapun pasti ada kelemahan atau kelebihan. Jadi terutama saat menjabat, ya. Nanti kadang-kadang ada kealpaan dan sebagainya, tapi kesengajaan tidak ada. Apa yang saya berikan jawaban tadi, pertama yang kaitan dengan
masalah hibah tanah disepolkan kepada Pemda DKI, dan itu memang tidak disentuh sama sekali karena itu sudah proses sesuai dengan ketentuan yang ada, yaitu kalau hibah kan berarti pakai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ya, tentang keuangan negara. Jadi kita tidak boleh tukar guling atau rislah, nggak boleh sesama instansi pemerintah. Itu sudah saya lakukan tentang hibah. Kemudian setelah itu proses selesai 2012, Pemdiklat mengajukan dukungan hibah dari Pemda DKI, hibah dana, nah, itu sebanyak hampir 121 miliar. Ya. Suratnya saya tanda tangan dengan rincian yang 51 54 miliar ya, itu untuk pembangunan sarana prasarana di Sespim Polri ya. Sespim Polri ya, di Lembang. Kemudian yang kedua yang 44 miliar itu untuk pembangunan perbaikan sarana prasarana fasilitas pendidikan di Sepolwan dan Lemdiklat. Kemudian ada yang 25 miliar untuk pembelian tanah untuk perluasan aset barang milik negara, tanah di Sespim Polri. Jadi tidak ada rencana pembangunan permanen di Sespim Polri. Ya. Nah, anggaran sebanyak katakanlah untuk di Sespim Polri tadi itu juga dilengkapi tadi dengan pembangunan, bukan pembangunan, dibangun jembatan. Ya. Kalau jembatan itu tidak, menurut saya waktu itu bukan bangunan permanen seperti gedung, bukan. Ya. Karena daerah situ kemungkinan kan daerah gempa dan sebagainya. Jadi risiko korban jiwa tuh kalau gedung kan cukup tinggi sana. Ya. Itu tidak kita lakukan. Kemudian yang sisanya juga dengan Sepolwan itu juga tidak ditanyakan. Nah, kemudian masalah pengadaan tanah. Pengadaan tanah ini ada usulan waktu itu dari Kasespim Polri untuk meluaskan aset tanah Sespim Polri. Ya, Kasespimnya sudah meninggal dunia, Pak Surmana Yulistia. Ya. Tanah yang nempel di Sespim Polri. Ya. Jadi untuk perluasan sebanyak 5 hektar lah. Kalau 5 di perkiraan mereka waktu itu kurang lebih baru perkiraan kurang 500.000 ya. Kalau 500.000 kali 5 hektar kurang lebih 25 M. Ya. Nah, kemudian tanah yang akan dijual kepada Polri atau Sespim tadi itu peruntukannya memang untuk pendidikan. Tidak bisa dipakai untuk pengembangan untuk sarana-sarana prasarana lain, nggak bisa. Jadi banyak pondok pesantren juga ingin mengambil tanah situ. Akhirnya kita ambil tanah itu, dibeli melalui panitia pengadaan tanah tersebut. Ya. Surat perintah panitia yang tanda tangan saya, tapi personil terdiri dari personil dari logistik Polri waktu itu. Ada Pak almarhum, nggak salah sekarang, Brigjen Pol, ya mohon maaf kalau Pak almarhum ya, Panjang Yuswanto ya. Kemudian ada yang lain saya nggak hafal, ada satu Kombes, satu AKBP atau 2 AKBP, ada yang PNS juga ada ya. Nah, proses berjalan, akhirnya dari 25 miliar tadi yang tadinya kita hanya diperkirakan mendapatkan 5 hektar. Dengan pembicaraan antara panitia pengadaan tanah tadi ya, dengan pemilik tanah, akhirnya kesepakatan mendapat tanah seluas 6,3 hektar. Jadi ada kelebihan tanah 1,3 hektar dari 5 hektar tadi.